mahasiswa Stika Surya Global Yogyakarta jurusan Kesehatan Masyarakat. Di sini aku bakal ngajakin kalian bagaimana sih cara mekanis suatu gempa itu terjadi dan bagaimana peran pemerintah dalam menangani kasus tersebut dan bagaimana cara pencegahannya. Yuk ikutin aku terus. Bumi terdiri dari beberapa lapisan. Nah, dimulai dari paling dalam, ada lapisan inti dalam, selanjutnya ada inti luar, di atasnya lagi ada mantel bumi atau astenosfer, kemudian yang paling luar atau lapisan luar itu bernama kerak bumi. Nah, bagian kerak bumi inilah terbagi menjadi beberapa potongan lempeng tektonik. Lempeng tektonik adalah lapisan yang dingin dan kaku yang berada di atas lapisan atmosfer alias lapisan mantel yang tadi. Nah, lapisan atmosfer ini bersifat panas dan elastis, jadi seolah-olah lempeng mengapung dan bergerak di atas lapisan atmosfer. Permukaan bumi yang awalnya satu benua tunggal yang sekarang menjadi terpisah diakibatkan karena adanya seafloor spreading atau pergerakan lantai dasar samudra sehingga benua-benua tersebut terpisah menjadi keadaan sekarang. Kenapa dia bisa berpisah? Karena adanya perpisahan antar lempeng-lempeng bumi ini, karena adanya arus konveksi yang berada pada dalam bumi. Arus inilah yang menyebabkan pergerakan pada lempeng-lempeng pada permukaan bumi. Kemudian, apa yang terjadi jika lempeng ini bergerak? Nah, ketika lempeng bergerak, maka sebuah energi akan dilepaskan berupa gelombang seismik atau gempa. Gempa pada dasarnya sebuah bentuk energi yang merambat melalui gelombang, yang ketika mengenai bangunan ini akan menerima energi itu dan ikut bergetar, sehingga bisa rusak. Agar tidak rusak, maka prinsipnya yang perlu dilakukan adalah kita perlu mengurangi energi getarannya, dan ini bisa dilakukan dengan cara meredam atau mengubah bentuk. Asia Tenggara merupakan daerah langganan gempa bumi, di antaranya ada Indonesia, begitu juga Jepang. Jepang berada di titik pertemuan antar 4 lempeng bumi yang menyebabkan daerah itu sangat sering mengalami gempa. Sebuah gempa terjadi pada daerah Kobe, Jepang. Gempa ini datang secara tiba-tiba dan karena tidak ada persiapan, banyak kerusakan dan korban jiwa akibat peristiwa ini, yang mengakibatkan lebih dari 6.000 orang meninggal dunia dan penyebab terbesar karena adanya bahan bangunan yang runtuh. Sebagai respon atas gempa besar yang terjadi di Kobe ini, pemerintah Jepang membentuk sebuah badan untuk meneliti cara terbaik untuk mengurangi dampak kerusakan dari gempa bumi. Dan mereka pun menerapkan dan membuat sebuah tempat riset bernama eDefense yang dapat digunakan untuk mensimulasikan berbagai jenis gempa bumi dengan cara yang sangat realistis. Dengan alat ini, mereka menguji berbagai desain bangunan baik bangunan skala kecil sampai skala besar, mencari struktur terbaik agar struktur bangunan tidak mudah hancur ketika terjadi gempa. Secara umum, ada 3 kategori bangunan tahan gempa di Jepang, yaitu Taishin, Seishin, dan Menshin. Bangunan Taishin adalah standar minimal dalam bangunan tahan gempa di Jepang, yang digunakan pada rumah-rumah atau bangunan sederhana. Intinya, Taishin adalah standar untuk memperkuat struktur dasar dari bangunan. Misalnya, dengan menggunakan tulang baja atau kayu berlapis. Ini penting karena jika temboknya hanya berupa batu bata biasa atau tembok batu di Eropa, maka ketika akan ada gempa, jika ada getaran, maka akan mudah untuk hancur. Sementara jika memiliki tulangan yang lebih banyak, bangunan akan menyerap energi getaran dan dapat lebih tahan sehingga tidak langsung hancur. Bangunan yang mengikuti standar Taishin dapat bertahan pada gempa bermagnitudo 4-5. Dan ini adalah standar yang paling minimal dari bangunan yang dibangun di Jepang. Selanjutnya ada bangunan Seishin.
Untuk menyerap getaran yang terjadi pada saat gempa, bangunan seisin dilengkapi dengan mekanisme yang dapat mengimbangi atau meredam getaran yang dialami bangunan. Bagian ini disebut dengan seismic damper, yang bentuknya bisa bermacam-macam. Bentuk yang paling sederhana adalah berupa mekanisme pegas hidrolik yang dihubungkan pada rangka-rangka bangunan, sehingga ketika bangunan bergetar, dia akan lebih cepat untuk stabil. Harus diingat, yang berbahaya oleh gempa adalah energi getarannya. Jadi, salah satu cara yang digunakan untuk mengurangi dampak gempa adalah dengan mengurangi getaran yang diturunkan oleh bangunan. Hal ini bisa dilakukan dengan mekanisme seperti ini, di mana sebenarnya bangunan tinggi ini tidak secara langsung nampak ke tanah. Bangunan ini berdiri di atas pondasi berupa karet fleksibel yang secara langsung mengurangi dampak yang dialami oleh bangunan. Penyebab mengapa di Indonesia sering terjadi gempa bumi karena Indonesia berada di posisi cincin api Pasifik. Indonesia berada pada jalur gempa teraktif di dunia karena dikelilingi cincin api Pasifik. Kondisi geografis tersebut menyebabkan Indonesia sebagai wilayah yang sangat rawan gempa. Pada tahun 2006, Indonesia mengalami duka karena telah terjadi gempa dengan kekuatan 5,6 skala Richter yang berlangsung selama 57 detik di daerah Yogyakarta, di mana tercatat sebagai gempa yang mematikan di dunia, menempati posisi ke-9 atas jumlah korban jiwa yang melayang. Hampir 6.000 jiwa menjadi korban meninggal dunia, terbanyak dari warga Kabupaten Bantul dan Kabupaten Klaten. Puluhan ribu luka-luka, puluhan ribu orang kehilangan tempat tinggal. Menyesakkan rasanya. Ini adalah Sungai Opak, aliran berhulu di lereng Gunung Merapi yang memiliki panjang sekitar 35 km, membelah Yogyakarta, melintasi dua kabupaten, yakni Kabupaten Sleman dan Kabupaten Bantul. Aliran beberapa sungai kemudian menyatu di sebelah barat Candi Prambanan. Dari sinilah disebut Sungai Opak. Sungai ini terus mengalir menuju ke hilir menuju pantai Parangtritis. Sungai ini juga membatasi antara deretan pegunungan Sewu Gunung Kidul dan di dataran rendah di Kabupaten Bantul. Siapa sangka, di balik panoramanya yang menawan, searah jalur sungai ini terdapat sesar opak yang merupakan penyebab gempa bumi pada tahun 2006. Sesar yang searah timur daya laut searah lurus dengan Sungai Opak. Oleh sebab itu, mitigasi kebencanaan sangat diperlukan agar menjadikan kesiapan kita untuk menghadapi segala kemungkinan. Dari Kepala BMKG bahwa ada potensi gempa karena adanya sesar opak sebesar 8,7 magnitudo, bahwa kami sampaikan bahwa potensi yang disampaikan itu baru sifatnya hasil kajian, sehingga masyarakat tidak perlu khawatir terkait dengan hal itu. Namun demikian, kita masyarakat itu harus tetap waspada dalam menghadapi bencana. Maka dari BPBD DIY sudah melakukan upaya-upaya dalam rangka memperkuat ketahanan masyarakat dalam menghadapi bencana, yaitu dengan membangun kelurahan tangguh bencana, kemudian juga terkait dengan sekolah dengan memperkuat satuan pendidikan aman bencana. Dari kegiatan tersebut, masyarakat bisa belajar bagaimana mempersiapkan diri dengan kewaspadaan jika terjadi kejadian gempa bumi di suatu daerah. Pemahaman mitigasi bencana wajib ditanamkan secara masif di seluruh lapisan masyarakat.
yang menjadi tugas kita untuk memberi informasi penting sebuah mitigasi bencana. Dimulai dari keluarga kita masing-masing. Ada baiknya kita mempersiapkan segala kemungkinan sewaspada mungkin. Kewaspadaan tersebut dapat kita wujudkan melalui persiapan diantaranya mengenali lingkungan dengan baik akan memudahkan kita berlindung dan melakukan evakuasi. Lakukan evaluasi bangunan, rencanakan dan lakukan renovasi bangunan jika diperlukan. Letakkan benda atau material berat berada di bagian bawah sehingga tidak menimpa kita saat gempa bumi terjadi. Kumpulkan surat penting dan berharga dalam tempat khusus yang mudah dibawa. Sediakan selalu kota P3K. Simpan nomor telepon darurat dan penting seperti SAR, kepolisian, rumah sakit, dan lain sebagainya. Gunakan teknologi internet untuk mencari informasi penting tentang kebencanaan lewat situs yang dimiliki kredibilitas. Hal yang harus dilakukan saat terjadi gempa juga harus kita perhatikan dengan baik untuk dapat meminimalisasi resiko yang diakibatkan. Jika berada di dalam ruangan, segeralah berlindung. Jika berada di luar bangunan, hindari benda yang dapat menimpa, segeralah ke tempat terbuka. Jika sedang berkendara, segera menepi. Hindari berhenti di atas atau di bawah jembatan. Jika di area pantai dan muncul tanda tsunami, segera menuju dataran tinggi. Jika berada di bukit atau gunung dengan kemungkinan longsor, segera menjauh.